Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uth rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya 'alim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Induk As-Sakinah Al-Mawaddah Pekanbaru rahimakumullah, dan saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi ini kembali kita dipertemukannya di tempat yang mulia ini, di rumah Allah yang merupakan sebaik-baik tempat di muka bumi ini. Setelah kita melaksanakan fardu subuh, kemudian kita lanjutkan duduk dalam majelis ini untuk mempelajari agamanya yang mulia, yang mudah-mudahan sebagai jalan keselamatan bagi kita, yang akan menerangi jalan kita, yang akan membimbing kita dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan segala kebaikan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mari senantiasa kita perbanyak, karena di antara tanda cinta seseorang kepada sesuatu atau kepada orang lain, maka dia senantiasa menyebut-nyebutnya, senantiasa membangga-banggakannya, dan senantiasa mengingat-ingatnya. Kita selalu menyebut nama Nabi kita dan selalu berselawat kepadanya. Selain bukti cinta kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ini juga dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintah Allah, ya, agar kita bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk siapapun yang telah berjasa dalam hidup kita, ya, kita sampaikan pula doa untuk mereka. Ya, orang tua kita, ibu bapa kita yang selalu berjuang, ya, kemudian berkorban untuk kebaikan kita semuanya, anak-anak mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa mereka, Allah tinggikan derajat mereka. Kemudian untuk siapapun yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga mereka dan memberkahi kehidupan mereka, dan Allah tinggikan derajat di sisinya. Kemudian kembali kita pagi ini bersama kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah Lisahmati Syekh bin Baz rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah, sampai pada pelajaran yang ke-15 tentang berhias berhias dengan akhlak yang mulia bagi setiap muslim. Sudah kita bahas akhlak yang pertama, yaitu as-sidqu, yaitu kejujuran, yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Bagi ini, di antara akhlak yang kedua adalah al-amanah, itu memiliki, ya, sifat amanah, menjaga amanah yang telah dibebankan kepada kita. Al-amanatu amarallahu ta'ala biha wa hammalaha al-insan ba'dama asfaqatis samawati wal ard min hamliha. Amanah ini dibawa oleh manusia, disanggupi oleh manusia setelah langit dan bumi bahkan gunung tidak sanggup memikulnya. Ya. Dan amanah yang paling besar di dalam kehidupan kita adalah amanah Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu menjalankan segala bentuk perintah-perintahnya, menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surat Al-Ahzab ayat 7:2, Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan sesungguhnya kami telah tawarkan amanah ini
kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, semuanya Allah tawarkan. Apa yang mereka lakukan? Fa'abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan. Mereka tidak sanggup. Mereka tidak sanggup memikul amanah berat tersebut, lalu kemudian dibawa dan disanggupi oleh manusia itu sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala gambarkan, innahu kana zaluman jahula. Di antara bentuk sifat manusia itu adalah jahil. Kemudian zalim. Ya. Kita ini zalim. Banyak kezaliman yang kita lakukan dalam diri kita. Perintah-perintah Allah yang kita langgar itu zalim. Amanah Allah yang tidak kita laksanakan adalah sifat kezaliman dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita lihat amanah apa saja yang tergandung pada ayat ini. Para ulama menyebutkan, ya, di antara amanah adalah menjalankan tugas-tugas kita dengan baik. Ya, menjalankan tugas-tugas kita dengan baik. Di antara amanah yang Allah sebutkan, makna amanah pada ayat tersebut adalah amanah terhadap anak dan keluarganya. Dengan cara mendidik mereka dengan pendidikan yang baik. Mengajarkan kepada mereka tauhid. Menyelamatkan mereka dari api neraka. Membimbing dan mendidik akhlak-akhlak mereka. Tentu dengan qudwatun hasanah. Dengan qudwah hasanah. Mendidik mereka dengan contoh dan suri tauladan. Mendidik mereka dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala, as-salahu minallahi wal adabu minal aba. Kesalehan itu dari Allah dan adab itu dari orang tua. Kalau kita ingin anak kita baik, kalau kita ingin anak kita saleh, maka selalulah berdoa kepada Allah, karena Allah yang akan membuat dia saleh. Karena hati anak kita di tangan Allah Subhanahu wa taala dan hati seluruh manusia di tangan Allah. Maka perbanyak doa. Orang tua senjata yang ampuhnya adalah doa. Ayah bunda senjata ampuhnya adalah doa. Demikian juga para guru yang mendidik anak-anak generasi ini, yang akan menyiapkan generasi-generasi, ya, di masa yang akan datang. Maka kekuatan sang guru adalah doa. Doakan anak-anak didiknya dalam sujud panjang kita. Doakan santri-santrinya dalam munajat kita. Karena doa guru sangat berpengaruh kepada kesalehan anak kita. Karena Allah lah yang akan merubah. Hari ini anak kita susah dinasihati, tapi bisa jadi besok akan sangat mudah dinasihati. Kenapa? Karena Allah yang membuat hatinya mudah terbuka untuk menerima nasihat. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini anak sulit sangat untuk didisiplinkan. Ya, bergaul bebas. Ya, kemudian konsumsi barang-barang yang terlarang misalnya. Para ibunda yang diuji dengan seperti ini, maka selalulah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah dengan munajat yang tulus dan ikhlas kepadanya, Allah akan merubah anak itu. Maka tidak ada kata putus asa. As-salahu minallah. Kesalehan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan membuat anak kita saleh. Tetapi kemudian kita harus memiliki satu syarat. Wal adabu minal aba. Adab itu dari orang tua. Contohkan bagaimana mentaati perintah Allah. Contohkan bagaimana seharusnya berpakaian dengan baik. Contohkan bagaimana harus bicara dengan baik. Contohkan bagaimana harus, ya, berhati-hati di dalam harta, tentang halal dan haram. Maka anak itu akan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka di antara amanah, selain amanah yang paling besar adalah amanah Allah menjaga agamanya, menjalankan syariatnya, adalah amanah terhadap anak dan keluarganya dengan mendidik mereka pendidikan yang benar. Kemudian di antara amanah, wa minal amanati an tanzura ila hawasika fala tasta'milaha illa fi ta'atillah. Terhadap anggota tubuh kita, panca indera kita, tidaklah kita gunakan, tidaklah kita lihat, tidaklah kita pakai kecuali pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang harus kita lakukan, yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mata kita, telinga kita, lisan kita. Kita tidak berbicara yang bukan pada tugas kita dan tanggung jawab kita. Kita tidak mengomentari sesuatu yang tidak kita tahu ilmunya.
Karena orang ketika dia berbicara tentang sesuatu yang dia tidak kuasai ilmunya, maka dia akan mendatangkan sesuatu yang aneh. Oleh itu kita dilarang. Yang bukan urusan kita, kita tinggalkan. Yang urusan kita, kita kerjakan. Dan ini harus kita ketahui bersama. Di antara amanah, wa minal amanati amanatul majalis. Amanah dalam majlis. Andai antum dalam sebuah lembaga pendidikan atau beberapa orang misalnya sedang membicarakan sesuatu yang sangat rahasia, sedang membicarakan sesuatu yang sangat penting untuk kelancaran sebuah lembaga, untuk kebaikan hubungan antara sesama saudara-saudara, maka amanah yang sedang dibicarakan itu, tema yang sedang dibicarakan itu adalah amanah di setiap masing-masing kita. Tidak boleh kita membocorkannya. Tidak boleh kita menyampaikan kepada orang lain. Karena apabila itu bocor, itu akan merusak semua apa yang direncanakan demi kebaikan dan kemaslahatan. Makanya Nabi SAW mengatakan al-majalisu bil amanah. Ya. Majelis itu harus dijaga amanahnya. Harus dijaga. Ketika orang-orang yang tidak bisa menjaga amanah, maka itu akan mendapatkan satu label yang Nabi SAW juga menyebutkan. Ya. Ketika dia khianat kepada amanah yang telah diberikan kepadanya, kepada amanah majelis yang harus disimpan, yang harus dirahasiakan, yang harus tidak dibeberkan, tapi kemudian dibeberkan, disampaikan kepada orang. Maka kemudian disitulah Nabi SAW yang mengatakan bahwa itulah salah satu tanda dan sifat orang-orang munafik. Apabila diberi amanah dia khianat, ya, dia berkhianat kepada atasannya, berkhianat kepada majlis, berkhianat kepada orang-orang yang telah memberikan, orang-orang terdekat dengannya. Sesuatu yang tidak boleh, ya. Apabila Nabi mengatakan, seseorang mengatakan ketika ingin menyampaikan sesuatu melihat kiri dan kanan, itu tanda rahasia dan itu tidak boleh dibeberkan. Seorang mukmin yang dipegang adalah lisannya. Seorang mukmin yang dilihat adalah bagaimana dia menjaga amanah dalam majlis, amanah di dalam penyampaian yang telah disampaikan kepadanya. Apabila seseorang ingin mengatakan sesuatu, maka katakan yang sesungguhnya. Bahkan Nabi SAW juga menekankan pada satu pembahasan, wa minal amanati, di antara amanah yang paling besar adalah amanah apa yang berlaku antara pasangan suami istri. Ini adalah rahasia. Ini adalah sesuatu yang mesti ditutupi, tidak boleh dibeberkan. Karena apabila ini dibeberkan, diceritakan kepada orang, ya, dengan bangga menceritakan apa yang terjadi antara dia dengan pasangannya di rumah, maka Nabi SAW mengancam pasangan yang seperti ini. Rasulullah SAW mengatakan, inna min a'zamil amanati indallah yaumal qiyamah, di antara amanah yang paling besar di sisi Allah di hari kiamat kelak, ar-rajulu yufdi ila imra'ati wa tufdi ilaihi thumma yunshiruha sirraha, yaitu seseorang mendatangi pasangannya, istrinya, kemudian istrinya pun mendatangi suaminya, kemudian dia menceritakan kepada orang lain apa yang terjadi antara dia dengan pasangannya. Maka di sini adalah orang yang paling besar nanti dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang menceritakan apa yang berlaku, yang terjadi antara dia dengan pasangannya. Maka ikhwani, ini ada amanah keluarga, amanah hubungan suami istri, amanah anak-anak yang telah Allah bebankan kepada kita. Maka itu tidak boleh dikhianati dan tidak boleh kita langgar. Wa minal amanati, kata para ulama, di antara amanah juga ada ul-wada'i wa hifdhiha, kita menyalurkan, ya, mengembalikan barang-barang yang telah dititipkan kepada kita. Dititipkan barang, kembalikan seperti mana barang itu dititipkan. Ya, dititipkan uang, maka kembalikan uang sejumlah yang dititipkan. Ya, apapun yang dititipkan kepada kita, maka kemudian kita tunaikan kepada orang yang berhak. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sampaikan amanah itu kepada si pemiliknya.
Orang yang berhak untuk menerimanya, sampaikan. Amanah apa saja. Maka mukmin harus berhati-hati dengan amanah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Addil amanata ila man tuminaka, ya, wala takhun man khanak." Addil amanata, maka tunaikan amanat itu kepada orang yang telah memberi amanah kepada kamu. Ya. Wala takhun man khanak, dan jangan engkau khianati orang yang telah memberikan kamu, ya, amanah. Ya. Jangan engkau khianati. Wala takhun man khanak. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud bisanadin sahih. Makanya Nabi mengatakan, wa min alamatil munafiki adam adail amanah. Di antara tanda orang munafik tidak menunaikan amanah. Ya. Nabi mengatakan, fi sifatil munafiq wa idza tumina khana. Jika diberi amanah maka khianat. Nah, di dalam sejarah Rasulullah SAW betapa banyaknya orang-orang munafikin khianat. Di saat Nabi SAW sudah keluar menuju perang Uhud, ya, kemudian mereka keluar dari barisan kaum muslimin, ya, yang mana telah mereka sepakati dengan lisan, tapi hati mereka khianat. Keluar dari barisan kaum muslimin, mengatakan bahwa untuk apa kita ikut berperang, lebih baik kita tinggal di kota Madinah saja. Inilah orang-orang munafik akan senantiasa ada dalam barisan kaum muslimin sepanjang zaman sampai hari kiamat kelak. Dan biasanya musuh internal itu lebih berbahaya daripada musuh eksternal. Musuh di dalam barisan perjuangan itu lebih berbahaya daripada musuh di luar sana. Karena orang-orang internal memakai baju kita. Orang-orang muslimin, dia mengaku muslim, tapi di dalamnya ada sifat kemunafikan. Musuh-musuh di dalam internal perjuangan itu lebih berbahaya terkadang daripada musuh eksternal. Kalau musuh eksternal kita tahu mereka adalah musuh, kita berhati-hati. Tetapi di dalam kehidupan kita, dalam perjuangan kita, dalam dakwah kita, maka kita berhati-hati kaum muslimin agar kita tidak, ya, melanggar amanah yang telah diberikan kepada kita itu sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara akhlak yang berikutnya adalah al-afaf, yaitu menjaga kesucian. Al-afaf wal isti'faf anil haram, menjaga diri dari yang haram. Ya, apa yang mesti kita lakukan, ya, sebagaimana yang telah Allah sebutkan dalam sifat seorang muslim. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Orang-orang yang belum mampu untuk menikah. Ya, orang-orang yang belum mampu untuk menikah, hendaklah dia menjaga kesucian dirinya sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka kecukupan dari karunia-Nya. Jaga dirinya, jaga kesuciannya, jaga kehormatannya. Jangan pernah melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita menghinakan diri kita dengan melakukan sesuatu yang haram. Fal muslim ya'ifu anil wuqu' fil muharramat minal fawahish. Muslim itu menjaga dirinya dari, ya, segala sesuatu yang akan membuat dia terjatuh kepada kubang dosa yang haram, yang berupa perbuatan sangat keji. Yarju ma'indallahi minal ajr wal mathubah. Hendaklah selalu berusaha bertahan, menjaga diri, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap pahala dari Allah sampai Allah Subhanahu wa ta'ala cukupkan, ya, berikan kepadanya, ya, kesanggupan untuk melakukan atau menikah. Waqad dzakara al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam anna min as-sab'ati alladhina yudhilluhumullahu fi dhillih. Nabi menyebutkan di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat kelak itu siapa? Wa rajulun da'athum ra'atun dzata mansib wa jamal faqala inni akhafullah. Kisah seorang yang mana apabila digoda oleh seorang wanita yang memiliki kecantikan, paras wajah yang luar biasa, memiliki kedudukan yang sangat tinggi, kecukupan. Tetapi ketika dia diajak untuk melakukan perbuatan keji tersebut, maka dia sanggup mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beginilah cara menjaga diri dari muharramat, sanggup mengatakan tidak untuk yang haram.
sanggup mengatakan tidak untuk sesuatu yang keji, sanggup untuk mengatakan tidak untuk sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Wa minal afaf, di antara bentuk ya kesucian yang mesti ada pada diri kita adalah at-ta'affuf an su'alin nas. Tidak hanya menjaga diri dari dosa, maksiat, tapi bagaimana kita mampu menjaga diri kita, kesucian kita, kehormatan kita dari meminta-minta sama manusia. Bergantunglah kepada Allah, mintalah kepada Allah, tahan tangannya, tahan dirinya untuk tidak meminta-minta kepada manusia. Di mana Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Ciri-cirinya tidak meminta-minta kepada manusia, tidak pergi ke sana meminta ya kemudian pergi ke sini meminta, atau berdiri misalnya di tempat-tempat keramaian kemudian meminta. Jaga kesucian, jaga effafnya. Lebih baik seseorang apabila dia tidak punya sesuatu, dia bekerja mencari pekerjaan yang halal, kemudian dia mendapatkan hasilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-yadul ulya khairum min al-yadis sufla wabda biman ta'ul. Tangan di atas lebih baik tangan dari tangan yang di bawah. Ini artinya sebuah motivasi bagi kita, memberi itu lebih mulia daripada meminta-minta. Maka mulailah untuk memberi itu dengan orang yang terdekat dengan kita, yaitu keluarga kita. Oleh ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah wa ra'akum. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia melihat salah seorang sahabat yang selalu meminta-minta, kemudian Nabi memanggilnya. Nabi menyuruh untuk membawa sesuatu yang dimiliki di rumahnya. Dia mengatakan, saya hanya punya satu tikar yang bisa aku gunakan. Yang satu digunakan untuk alas, yang satu digunakan untuk selimut. Artinya satu tikar itu ya, yang satunya sebagai alas dia tidur, yang satu lagi dilipatnya sebagai selimut untuk dia tidur. Hanya itu yang dia punya. Kata Nabi, bawa ke sini. Bawa ke sini. Lalu kemudian Nabi SAW melelang kepada sahabat, siapa yang memberi tikar ini? Tikar yang sudah tidak bagus, tidak ya sudah rusak, sudah ya yang sudah tidak bagus lagi. Maka para sahabat, Nabi SAW tahu kalau ini tidak bernilai, tapi kemudian Nabi ingin memberikan contoh bahwa ya para sahabat memberikan penilaian. Dibeli oleh salah seorang sahabat. Ya mungkin itu tidak bisa dipakai lagi. Tapi kemudian Nabi mengatakan, bawa ini. Ya, bawa ini. Dan diberikan satu alat yang digunakan untuk memotong kayu. Kata Nabi SAW, jangan terlihat kamu di kota ini selama 15 hari. Nabi suruh dia berangkat. Bekerja itu jauh lebih baik. Bekerja itu jauh lebih baik. Di kota Madinah kan tidak terlalu, ke zaman itu tidak terlalu, para sahabat pasti ketemu. Karena pusatnya adalah Masjid Nabi SAW. Dan di situ adalah kaum muslimin. Maka dia bekerja sampai dia membawa, Nabi mengatakan sampai dia membawa ya kayu yang telah dipotong untuk dijual di pasar, yang digunakan untuk dibakar. Itu lebih baik bagi dia. Ini sebuah motivasi besar agar kita mendidik anak-anak kita agar dia faham bahwa ini adalah sesuatu yang harus ada pada diri, kemandirian seorang anak. Anak-anak muda hari ini yang kita lihat fenomena masyarakat kita ya, dimanapun, di setiap pemberhentian lampu merah misalnya, atau di setiap simpang-simpang, kita lihat berbagai cara dan bentuk, berbagai cara mereka untuk mendapatkan hartanya, bahkan mungkin dalam posisi ya fisik yang masih kuat gitu. Maka ini yang harus kita dibina. Kita doakan pemerintah kita, doakan orang-orang yang memiliki kebijakan amanah untuk memberikan ya memberikan perlindungan dan pendidikan kepada mereka, penjagaan agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka jalan-jalan yang bisa mereka selesai dan meninggalkan pekerjaan itu. Oleh ikhwani, ini yang mesti kita tanamkan kepada diri kita dan kepada anak-anak muda kita dan kepada siapapun dari kaum muslimin ini agar menjaga al-afaf. Menahan diri untuk tidak meminta kepada orang lain di saat dia butuh, itu jauh lebih baik. Tapi kemudian kalau seandainya kita tahu saudara kita dalam keadaan dia membutuhkan dan kita tahu, maka kita yang bantu, begitu ya. Kita sebagai seorang muslim yang membutuhkan
Tapi kita menahan diri kita untuk tidak meminta, itu lebih baik. Tapi kita, saudaranya yang tahu kondisi saudaranya dalam keadaan butuh, dalam keadaan memerlukan bantuan, kita ulurkan bantuan kita, kita berikan, kita ringankan bantu saudara-saudara kita. Karena Nabi SAW mengatakan, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu suka menolong orang lain. Man nafasa an mu'minin kurbatan nafasallahu anhu min kurubi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membebaskan kesusahan seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan kesusahannya di hari kiamat kelak. Kita bebaskan orang di dunia ini dari kesulitan, kita ringankan dia dari kesulitan, Allah akan bebaskan kita dari kesulitan hari kiamat. Mana yang lebih sulit? Kesulitan di hari kiamat jauh lebih sulit, Pak. Kesulitan di dunia banyak saudara, banyak sahabat, banyak keluarga yang bisa kita minta bantu. Tapi di hari kiamat, ke siapa kita minta tolong? Allah gambarkan sudah dalam ayat, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Tentu kita harus berpikir kesulitan yang lebih panjang dan dahsyat di hari kiamat kelak. Caranya bagaimana? Bantu saudaranya. Bantu saudaranya. Bantu saudaranya. Oleh itu ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah wa ra'akum, mudah-mudahan dua sifat amanah ini bisa kita, dua sifat atau dua akhlak yang mulia ini bisa kita jaga. Yang pertama ada al-amanah, yang kedua adalah al-afaf, kesucian. Mudah-mudahan ini bagian daripada kehidupan kita. Kita selalu berkata jujur, kemudian kita selalu menjaga amanah kita, kemudian kita selalu berusaha menjaga kesucian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan ini kepada kita dan keluarga kita serta seluruh anak dan keturunan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.